tidak sempat waktu belajar ilmu agama, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang oleh Allah akan diberikan kebaikan adalah orang-orang yang akan difahamkan kepada ilmu agamanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang baik, sebab kita mau dan sempat untuk belajar ilmu agama. Melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang fiqhus shaum, tentang tafaqquh atau memahami apa itu puasa. Karena ibadah ini bukan hanya sekedar dikerjakan saja, tapi tanpa tahu hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang syarat-syaratnya, maka ini menyebabkan kita nanti kurang sempurna di dalam ibadah. Mungkin sebelumnya telah dijelaskan tentang syarat sahnya puasa. Kemudian sekarang sampai syarat wajibnya puasa. Siapa yang wajib berpuasa? Yang pertama Islam. Jadi orang yang non-muslim maka puasanya tidak sah, tidak wajib, tidak berkewajiban. Walaupun nanti juga ikut cari takjil juga. Jadi tetap tidak sah puasanya, walaupun ikut-ikutan puasa, karena syaratnya orang berpuasa harus muslim. Maka orang kafir tidak sah puasanya. Yang nomor dua taklif, orang yang sudah sampai ke usia balik. Jadi anak kecil itu tidak wajib. Hanya ketika dia berpuasa maka pahalanya dimiliki oleh kedua orang tua. Memang masih kecil, masih belum balik, dia puasa, maka pahalanya kembali kepada orang tuanya. Mendelak ala kalau orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan yang dikerjakan oleh yang ditunjukkan, yang mengikuti petunjuknya. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya puasa al-iqam, mampu untuk berpuasa, mampu untuk tidak makan dan tidak minum dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Dan mampu di sini ada dua, ada hisab masyarakat, mampu secara kasat mata, secara panca indera, ini mampu, dan secara syarat. Maka diambil dari sini, ada orang ini secara hisab ini sudah tidak mampu, maka tidak wajib puasa. Seperti siapa? Asyik, orang kemarin, orang sudah umur lanjut, bahwa sudah umur 90 tahun, ini sudah tidak bisa. Tapi kan beda-beda. Ada orang itu umur 80 lebih sehat dari yang 50. Dan ini tidak umur tidak menjadi batasan. Hanya di sana ketika orang itu sudah kemalantan, sudah dia tidak mampu puasa karena usia, maka di sini dia lagi sudah tidak berkewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, wal marid alladzi la yujab, orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya, tinggal nunggu waktu ini. Pama divonis orang sakit ini sudah harus sudah nggak bisa keluar dari rumah sakit, sudah nggak bisa apa-apa, sudah tidak nunggu waktu. Jadi orang sakit yang seperti ini, maka dia sudah secara hisab, secara panca indera, secara pendengaran, ini sudah tidak mampu. Maka di sini dia tidak wajib berpuasa. Hanya saja orang yang seperti ini tidak wajib berpuasa, tidak wajib berpuasa, hanya dia wajib. Nanti apa? Setelahnya nanti akan dijelaskan.
Syar'an ada orang itu tidak mampu secara syar'i. Kalau fisiknya mampu, siapa yang tidak mampu secara syar'i? Orang haid dan orang nifas. Nah, di sini dikategorikan orang yang tidak mampu. Jadi ketika haid, ya nggak wajib. Ketika nifas, perempuan ya nggak wajib. Perempuan haid dia tidak wajib. Juga kalau sebelumnya syarat-syaratnya itu harus bersih dan suci dari haid dan nifas kan. Nah, ini secara syar'i orang itu juga tidak mampu. Karena tidak diperbolehkan secara syarat, tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Terus yang keempat, jadi syarat wajibnya Islam, balik, mampu. Yang keempat sehat. Sehat. Jadi boleh orang yang sakit, apalagi bulan. Jadi orang sakit ini dia itu tidak berkewajiban untuk puasa. Apa maksudnya ini? Tapi nanti wajib hanya di sini di bulan Ramadan dia sakit, sakitnya memenuhi standar untuk diperbolehkannya dia tidak berpuasa. Maka kalau dia tidak puasa dia nggak dosa. Kenapa? Karena dia tidak berkewajiban untuk puasa ketika sakit ini. Batasannya seperti apa? Sakit seperti apa? Apa sakit kepala masuk? Apakah sakit mata masuk? Walladhi yakhafu minhu al-malak aw ta'khudhu shifa aw zidhu. Sakit yang ditakutkan dari sakit tadi, dia itu bisa mati. Saya ini karena puasa, kemungkinan saya ini sakit saya ini membuat saya bisa mati. Satu, aw ta'khudhu shifa, atau lambat sembuh. Kata dokter kamu punya lambung, kalau kamu puasa sakitnya tambah parah, tambah lama sembuhnya, maka diperbolehkan sekarang tidak berpuasa. Tapi nanti ketika sembuh dia wajib qadha. Dia wajib qadha. Atau sakit, kalau dia umpama puasa sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah parah. Jadi ini ketentuannya. Pertama, sakit, andai kata dia puasa dia mungkin bisa mati. Atau sembuhnya lama, atau tambah parah. Ya, ketika nyampe sakit ini, ketika umpama dia puasa, maka sudah diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi tetap wajib. Yang kelima, al-iqamah, orang yang mukim. Dengan kata lain, orang yang musafir, orang yang berada di perjalanan, maka ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi dengan catatan syaratnya, dia itu harus keluar melakukan perjalanannya sebelum tulu'ul fajr, sebelum subuh, sebelum subuh. Perjalanannya tidak sama seperti orang yang kosong sholat, itu jaraknya 82 km. Maka di sini jadi rusuh, orang musafir itu bisa mengamalkan rusuh, bisa bisa mengambil yang memperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Keringanan. Tetapi yang afdal dilihat kalau dia tidak sulit, maksudnya dia biasa-biasa saja, antara dia ada di rumah mukim atau dia dalam perjalanan, bisa-bisa saja sama, maka yang afdal dia tetap berpuasa. Tetapi sebaliknya, kalau dia itu sulit atau nggak enak, maksudnya nggak mampu, maka lebih afdal dia diskon. Tahu saja gaji, tahu saja konsumsi untuk 6 bulan sebulan. Jadi kita mengamalkan ini. Jadi afdaliyat ini, maka dia pilih mana? Kalau dia itu tidak ada bedanya antara dia bepergian dan tidak bepergian, untuk
Nggak ada bedanya saya mampu juga biasa-biasa saja. Maka umpama dia pakai mobil pribadi, pakai Alphard ya enak, tunggangannya enak, yang membuat dia capek. Maka lebih afdal puasa. Tapi kalau ikut bus mini sesak dan lain sebagainya mengalami dia tambah capek dan sebagainya, maka di saat seperti itu dia lebih afdal itu. Tak usah jaga karena dia diperbolehkan untuk iftar. Ini syarat wajibnya puasa. Jadi saya ulangi, ada syarat wajib. Syarat sah itu seperti Islam, punya akal, tidak hadir, ya. Tahu tentang hari-hari yang diperbolehkan puasa. Ini bukan ilmu. Orang puasa ini, makanya kan kita ini harus belajar ilmu. Apa ilmu itu? Ilmu yang wajib kita kerjakan saat ini. Seperti sekarang kita puasa, kita harus tahu ilmunya puasa. Kalau kita tidak mampu makan dan lain sebagainya, maka kita belum wajib untuk mengetahui ilmu haji. Saya nggak bisa haji, saya nggak mampu. Kan kita belum diwajibkan untuk mengetahui haji. Tetapi ilmu yang kita pakai, wudu, sholat, ini yang setiap dan kita sekarang sudah membuat, maka kita juga harus tahu kepada ilmunya puasa. Syarat wajibnya ada 5: Islam, akil, balik tadi, kemudian mampu, ya, baik secara panca indera atau syariat. Keempat, sehat. Yang kelima, iqamah, mukim. Kemudian arkanus shaum itnan. Rukun puasa ada 2. Sekarang menginjak kepada rukun ini madiyah, inti dari puasa itu. Ya. Jadi kalau syarat itu berarti sesuatu yang dikerjakan sendiri. Syarat orang sholat punya wudu, maka wudu harus dikerjakan sendiri. Tetapi kalau rukun takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu dalam sholat. Nah, sama puasa ini punya rukun juga. Apa? Ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan al-fatihah, hal-hal yang membatalkan puasa. Niat puasa ini baik puasa fardu atau puasa sunat itu untuk niat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Wa indana menurut madhab Syafi'i, niat puasa ini wajib setiap hari. Wajib setiap hari. Ada pendapat yang mengatakan cukup 1 kali di awal bulan Ramadan. Di awal di malam di hari pertama itu cukup niatnya saya ingin puasa seluruh hari di dalam bulan Ramadan. Cukup. Apa bedanya? Maksudnya gini. Kok beda ini? Ada pendapat. Menurut Syafi'iyah, puasa ini ibaratkan sholat. Ya. Setiap harinya ibaratkan sholat yang diwajibkan. Maka hari pertama, kedua, dan 3 itu ibaratkan sholat dulu, asar, maghrib, isya. Maka ketika orang mau sholat dulu, wajibnya dulu. Ya. Ketika mau sholat asar, wajib sholat asar. Maka kata Imam Syafi'i, ini puasa ini setiap harinya ibadah itu mustaqil, ibadah sendiri-sendiri. Jadi wajibnya setiap hari. Tetapi untuk Malikiyah, menurut mazhab Malikiyah, cukup 1 kali. Kenapa? Karena sholat puasa ini ibaratkan rakaat sholat. Duhur ada 4 rakaat. Apakah setiap kita berdiri rakaat kedua, ketiga, keempat kita niatkan juga cukup takbiratul ihram di rakaat pertama. Jadi menurut Malikiyah, puasa ini ibaratkan rakaat sholat. Jadi cukupnya 1, cukup niatnya 1 kali. Ini lintas panjang. Tetapi kita sebagai yang mengikuti pendapat Syafi'iyah, maka kita
berkewajiban untuk niat setiap malam. Ya. Maka subhanallah bisa nomor saya menjadi imam tarawih mengingatkan kita untuk niat setiap malam. Ada beberapa perbedaan antara niat puasa fardu dan puasa sunnah. Pertama, puasa fardu itu niatnya itu waktunya dari tenggelamnya matahari maghrib ila tulu'il fajr sampai subuh. Sebelum subuh. Jadi nilai ini sampai batas akhir. Jadi kalau dia itu sudah waktu subuh atau tulu'il fajr dia belum berniat, maka dia puasanya tidak enggak. Karena dia tidak. Kalau puasa sunnah waktunya itu dari tenggelamnya matahari di malam ya, sampai sebelum zawal, sebelum zuhur. Dengan kata lain di pagi dia boleh niat. Ini kalau puasa sunnah. Pertama, dia bangun subuh. Sekarang hari apa? Hari Senin. Ini kan saya puasa sebenarnya. Sudah niat dari sekarang. Dia bangun diri, sudah ada subuh, maka diperbolehkan. Atau ingatnya jam 7. Ini hari apa? Masuk kantor hari Kamis. Saya kan sudah puasa, maka sudah niat puasa. Dengan catatan dari keluarnya fajar sore. Keluarnya fajar sore sampai dia niat memajangkan niatnya, tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum. Jadi ketika dia niat belum makan, belum minum, saya dari subuh tadi saya tidak makan, saya mau puasa, maka boleh diperbolehkan untuk niat puasa. Ini kalau puasa. Kalau wajib, niatnya harus kita ingat. Ya. Apakah wajib Ramadan atau wajib umum? Maka harus kita ditentukan. Saya niat puasa Ramadan, saya niat puasa umum. Karena kita umum wajib kan, ya, puasa yang kita tinggalkan. Atau kafarah atau nadar. Saya kalau lulus saya puasa 1 minggu. Nah, ini wajib bagi kita untuk puasa. Karena ketika niatnya saat itu niatnya harus ditentukan, saya niat puasa nadar. Kalau sunnah tidak wajib kecuali puasa yang punya waktu seperti puasa hari Arafah, puasa hari Arafah. Maka menurut yang pertama ditentukan, saya niat puasa hari Arafah. Yang ketiga perbedaannya, kalau niatnya puasa wajib itu tidak bisa berubah puasa wajib. Maka dia punya puasa, punya nadar. Bulan puasa dia tidak puasa sehari. Ketika Syawal dia punya nadar. Saya ini kalau lulus saya mau puasa 1 hari. Nah, dia punya 2 wajib sekarang. Apa? Qadha puasa, qadha bulan Ramadan dan puasa nadar karena dia bernadar. Maka tidak bisa digabung. Tidak bisa digabung. Saya lihat puasa nadar dan qadha tidak bisa. Kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah bisa. Puasa sunnah bisa. Umpama hari Senin ketepatan Ayyamul Bid, ketepatan hari Arafah. Ini banyak nih. Hari Senin ketepatan hari Arafah, ketepatan Ayyamul Bid ya, kalau ada katakan 9. Maka di sini dia bisa digabung. Saya mau puasa sunnah hari Kamis dan puasa sunnah Arafah. Berarti dia dapat 2. Jadi kalau puasa sunnah bisa digabung 1, 2, 3 sampai sebanyak mungkin. Niat ini yang sempurna dilakukan. Jadi masalah talaffuz niat ini sering
kalau kita mau sholat, sholat fardu arba'at mau puasa, nawaitu shaum qatin, niat itu di mana? Niat itu di hati, bukan yang diucapkan. Ya. Bukan yang diucapkan, bukan itu niatnya. Niat itu dalam hati kita. Jadi ada sebagian orang tidak suka dengan itu. Jadi ketika sholat, Allah Akbar langsung seperti itu. Gimana? Boleh, coba puasa. Terus kalian dapat dari mana ini? Kita yang apa? Yang ketika sholat, sholat ketika puasa, itu sholat. Apakah ada anjuran dari Muhammad SAW? Apakah ada hadisnya? Maka kita ini bilikias. Maksudnya gini, suatu ketika pernah Rasulullah SAW adalah dunia. Pernah suatu ketika Rasulullah itu melakukannya, yaitu ketika haji atau umrah. Jadi ketika beliau melakukan nawaitu haji wa umrah. Maka kata ulama, ini ibadah Rasulullah melakukan, maka bisa ditarik dari semua ibadah juga bisa dilakukan. Maka ini dilakukan. Jadi ada suatu kejadian, suatu hadis yang menyebutkan Rasulullah antara bin niat, menafikan niat. Padahal niat itu dalam hati. Ya, niat itu tempatnya adalah hati. Nah, maka kata ulama, boleh saja semua ibadah. Karena suatu ketika ibadah haji atau umrah Rasulullah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka ibadah itu juga boleh dilakukan. Tetapi bukan itu niatnya dalam hati. Jadi ketika tentunya yang dilakukan bukan bersama dengan takbiratul ihram. Yang terlafaz sebutnya nawaitu ada usolli fardhu dhuhri arba'atan mustamilan dan tidak ada. Itu kan sebelum Allah Akbar. Niatnya kapan? Bersama dengan manusia Allah. Maka ketika takbiratul ihram maka diniatkan dalam hati saya sholat dulu. Saya sholat dulu. Kenapa puasa itu niatnya itu di malam hari? Kok bukan sebelum azan? Karena kita ini sulit menemukan fajar shadiq itu sulit. Ya, menemukan fajar shadiq itu sulit. Kita tidak bisa menemukan. Maksudnya waktu yang ada itu sudah lebih. Yang dilebihkan biar tahan, biar betul-betul masuk waktunya. Jadi jadwalnya ada, jadwal sholat subuh itu sudah pada sholat sudah lewat. Nah, makanya di dalam tradisi kita ada istilah imsak. Imsak ini apa? Apa imsak ini? Untuk kehati-hatian kita. Karena dari waktu imsak sampai adzan itu di sana keluarnya fajar sholat. Di sana keluarnya fajar sholat. Makanya kita dikasih imsak, ini kan kita tahan sudah selesai, ya makan minum selesai. Nah, standarnya di Indonesia ini 10 menit. Di negara-negara lain ada yang lebih dari 10 menit, ada yang seperempat, ada yang 20 menit. Kalau dari guru kita, biasanya beliau itu untuk lebih estetik agar kita lebih itu biasanya 20 menit sebelum ada sudah kita ini stop agar kita betul-betul estetik. Terus ya makanya ibadah ada dua. Ada ibadah itu maksudnya begini, seperti ibadah sholat bukan waktu sholat sampai masuk ke dalam sholat. Kapan? Ketika berdiri. Apa video itu? Ketika sampai takbiratul ihram, berarti sampai masuk dalam sholat. Maka ibadah yang seperti ini niatnya adalah harus bersamaan dengan pekerjaan. Ada ibadah itu maksudnya mengikuti waktu. Seperti apa? Seperti puasa ini. Jadi puasa itu maksudnya ibadah puasa waktu. Awalnya fajar sampai akhirnya matahari. Ibadah yang seperti ini niatnya boleh didahulukan. Niatnya boleh didahulukan.
Kemudian rukun yang kedua yaitu meninggalkan hal yang membuat kita iftar atau membatalkan dalam keadaan dzakirah, ingat muhtaram kehendaknya sendiri wa yujahil ma'dud, bukan ketidaktahuan yang dianggap itu. Maka dengan catatan ini maka tidak batal puasanya siapa? Orang yang lupa. Orang yang lupa makan, gimana puasanya tidak batal? Misalkan ketika ikan sudah berhenti. Mukrohan, orang yang dimaksa. Di sini banyak ketentuannya. Mukroh ini dengan catatan sampai tidak bisa lawan. Umpama dipaksa, maka kalau nggak makan saya dan ini yang memaksa betul-betul kan dulu, bukan orang lain. Memang teruji. Kalau dia nggak mau makan akan dibunuh. Sebelumnya sudah dibunuh, maka dia nggak mau mukroh. Nah dipaksa. Itu nanti ada pembahasan lain yang ada batasan-batasan. Terus atau dia itu tidak tahu, tidak tahunya dia kebutuhan. Seperti apa? Nasyid ada tidak kebutuhan. Dia hidupnya jauh dari orang-orang yang punya ilmu. Dia nggak tahu puasa kalau ini batal apa dia nggak tahu. Nggak tahunya itu dia nggak ada orang-orang yang mengajari. Walaupun karena orang yang menjadi atau orang baru masuk Islam, baru Islam mualaf dan sebagainya, ternyata dia nggak tahu kalau ini dibatalkan. Apa saja nggak tahu. Terus ini dalam artinya, tapi saya ingin menambahi tentang beberapa faedah-faedah ya. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada beberapa hal yang harus kita hindari. Kalau tadi yang harus kita hindari dari hal yang membatalkan puasa. Batal puasa ini lama ada dua. Ada yang memang batal puasa. Dengan kata lain kita tahu ada orang itu batal pahalanya. Pahalanya yang secara fikih dia sah tidak berkewajiban. Kalau sudah selesai tidak berkewajiban. Kalau sudah sampai maghrib berarti puasa dasar sudah berkewajiban. Hanya pertanyaannya pahalanya ada apa enggak? Ada beberapa hadis Rasulullah SAW. Idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yasbah. In syaa'a ahadikum falyakul inni shaim. Di sini ada wanti-wanti dari Rasulullah SAW. Jika kalian berpuasa, jangan berkata jelek, fahsyah atau berbicara jelek. Wala yasbah, raf'us shaut bil hisab. Besok ini ngangkat suara untuk bermusuhan, mata dan lain sebagainya. Ini diwanti-wanti oleh Rasulullah. Jangan sampai ketika kita berpuasa berkata jelek, pakai suara atau dia serok atau dia sosok nantang yang ingin mengajak orang bermusuhan. Ini sabar. Kalau kalian itu di episode kita mau jadi maka tinggal bilang ini soal. Nah ini soal ini ada dua. Pertama mengingatkan dirinya sendiri. Ini soal pakai apa sah? Gaya kalian jangan jangan itu basic. Ini soal itu mengingatkan orang yang begini. Ketika kita lanyala kepada Tuhan, ternyata dia saya salah minta ini soal itu mungkin kita akan berhenti. Mereka apa saja? Yang asalnya kita saat ini maka ketika dia mengatakan ini soal, maka dia juga mengingatkan dirinya untuk tidak berlepas.
yang mendengar, yang dibilang juga akan berhenti karena tahu dia adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bi, falaysa lillahi hajatun fi yada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, perkataan tidak benar, falaysa lillahi hajatun fi yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak perlu orang itu meninggalkan makanan dan minumnya. Maksudnya apa? Orang yang berpuasa tapi bicaranya bohong, kesaksiannya bohong, maka apa orang yang berpuasa? Dengan kata lain, pahalanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang harus kita jaga. Yang kedua, kaidah yang kedua, sifat liman faqah, keutamaan orang yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi iftar, ya, memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man Allah rasulana kana lahu ajri wa yaqulu la yusufu bihi." Orang yang ngasih makan, ya, ngasih buka, ngasih takjil kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ini subhanallah, kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diberi banyak istimewa yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Kita ini ibadahnya sering dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Sering dilipat gandakan. Banyak cara untuk memuliakan. Maka ini yang harus kita ambil. Jadi Rasulullah SAW di para tinggi, orang yang masih makan orang yang puasa, maka sama halnya dengan dia orang yang berpuasa. Jadi sampai kasih beberapa yang berpuasa, berarti sampai punya pahala orang-orang yang sampai kasih makan dia, sampai dapat pahala. Berarti ini harus ini dari orang kaya-kaya semua ini. Enggak. Makanya ulama subhanallah, ulama kita ini. Ada ulama mengatakan bahwa sudah disiapkan takjil. Sampai yang keluarkan airnya saja, bukan sampai yang punya air. Sampai khidmat, sampai ngerti. Apa itu? Sampai ini ada orang punya ada orang mau bersedekah, sampai bantu, sampai luarkan air atau luarkan minuman es dan lain sebagainya, sampai kasih, itu juga dianggap faktor Rasulullah. Sampai kasih orang untuk takjil. Banyak cara. Yang kedua, hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Man faqara sha'iman fi Ramadan kana maghfiratan li raqabatihi." Ini orang yang ngasih makan takjil orang berpuasa di bulan Ramadan. Apa? Maghfiratan li, itu sampai akan menghapus dosanya saja yang ngasih oleh Allah akan dihapus dosanya. Wa aqrabatihi, dan dikeluarkan belenggunya dari api neraka. Subhanallah. Maka ikrar kebatin dan dari itu alhamdulillah. Umpama kita ini punya label juga. Ahluna. Ini sudah punya negara masuk neraka ini dengan perbuatan. Subhanallah, di bulan Ramadan setiap malam dikatakan setiap malam Allah memberikan beberapa orang untuk lepas dari api di bulan Ramadan. Nah, ini juga Allah berikan kepada orang yang mengasih makan, mengasih takjil, mengasih buka bagi orang yang berpuasa. Baik kalau tadi ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang memberikan
Jangan sampai kita disibukkan dengan ragam makanan tadi, sampai kita lupa intinya. Di dalam iftar itu ada tempat mustajab. Ketika kita iftar itu mustajab, makanya kita itu yang harus bersih adalah doa. Ketika kita iftar harus doa, minta apa yang kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Inna liswa'in inda da'watul madrur. Orang yang puasa ketika iftarnya, ketika dia punya doa yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika iftar itu adalah tempat kita ini mustajab. Maka jangan sampai kita ini meninggalkan doa. Apa doanya? Ada beberapa hadis yang menyebutkan doa itu seperti Allah malaka syukur wa bika amantu ala rizqika afdaltu dhahabat wa ma'bud tilatil qulub wa thabatat ajru insyaallah ta'ala. Ini salah satu doa ketika ini yang kita harus ingat ketika kita buka puasa, maka kita jaga untuk berdoa. Jangan sampai kita disibukkan dengan foto makanannya, mau di selfie, mau di bahkan sholat. Nah, ini sudah keluar. Jadi ketika ada itu sunahnya kan kita segera mungkin. Nah, ini jangan sampai kita dulu juga yang semestinya kita ini tenang baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Mestinya kita doa seperti itu kan. Ketika iftar kita doa bismillahirrahmanirrahim. Makan rumahnya, minum airnya, berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan mungkin 5 menit pertama. Mungkin ini bisa dihabiskan dengan selfie-nya kan. Ini sudah keluar dari ajaran. Keluar dari ajaran. Di mohon kita keluarga kita, anak-anak kita ini yang mau cari haji, usahakan beberapa menit atau jam sebelumnya. Jangan sampai aja masih ada di pinggir-pinggir. Sampai dia nggak sempat untuk doa, untuk persiapan tempat-tempat mustajab. Wallahu a'lam. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, saya jawab. Tidak bisa. Seperti yang dikatakan tadi, Fajar Sotik ini bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, kayak hilal. Biasanya memang harus di tempat yang tidak berawan, karena itu adalah satu garis putih yang melintang. Itu hanya keluar sebentar. Tapi itu ada sudah sampai tinggal lihat di YouTube itu ada yang merekam. Itu memang ada sekedepan ada warna putih yang melintas. Ada warna putih yang melintas. Nah, itu tidak bisa kita dalam keadaan duduk dan lain sebagainya. Tidak bisa, sulit. Subhanallah, alhamdulillah sudah ada waktu-waktu sholat. Tapi yang harus digaris waktu sholat yang ada itu
Ada bahkan yang 3 menit. Maksudnya apa ikhtiar 1 menit, 2 menit, 3 menit? Waktu sholat yang tertulis itu sudah lewat dari fajar surya. Jadi bukan berarti ketika umpama adzan subuh jam 4.00 umpama tertulis di sana, bukan berarti fajar shadiq itu jam 4.00. Ikhtiarnya berapa? Mungkin ada keterangan di bawahnya. Kalau ikhtiarnya 2 menit berarti 2 menit sebelumnya fajar shadiq sudah lewat. Fajar shadiq sudah. Jadi kan saya nggak bisa menjelaskan seperti apa, ya, tapi itu sudah ada rekaman video. Mungkin sampai bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Fajar shadiq itu sudah ada, ya, ada yang merekam. Dan itu nggak bisa kita melihat dengan telanjang, tidak bisa dengan mata telanjang. Jadi umpama seperti mendung seperti ini, maka kita tidak bisa. Maka ya alhamdulillah sudah ada waktu-waktu sholat itu. Hanya yang perlu kita lebih tekankan masalah imsak. Kita nggak bisa imsak ini ketika orang imsak, ketika minum batal sholat batal puasanya, nggak sama saja. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Karena memang masih belum fajar. Tapi belum fajar. Tapi yang harus kita pahami seperti yang dikatakan adzan itu bukan akhir. Adzan kata ini kan biasanya mengikuti waktu-waktu yang tertera di waktu-waktu sholat dan lain sebagainya. Itu sudah lewat dari fajar. Makanya kita ini ketika imsak betul-betul sudah berhenti. Tapi bukan berarti kita bisa mengatakan kalau ketika imsak, ketika dia minum batal puasa belum tentu juga. Seperti itu ya. Jadi harus bersedia. Jadi doanya kan? Doanya ini setelah dia ada yang masuk, ya. Setelah ada yang masuk. Jadi sebelumnya itu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kembang atau minum sebentar. Mau doa sekarang doa. Allahumma laka sumtu ala rizqika aftar. Dan terhadap rezeki saya berbuka. Ada doa lagi. Tadi kan yang biasa Allahumma laka sumtu ala rizqika wa bika amantu ala rizqika Ada juga dalam riwayat lain, ya azim anta ilahi la ilaha ghairu aghfir li dzamban azim fa innahu la yaghfiru dzamban azim illa azim. Ini juga doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada lagi? Bisa ayam, burung dan sebagainya. Kalau ayam lembut berarti nanti dibalas sama Allah. Hanya setelah itu meninggal tidak dimasukkan surga dan neraka menjadi anak. Karena tempatnya sedang burung, mau tanya burungnya itu mau dibuat puasa biar pas tujuan. Bolehkah menyiksa, bukan menyiksa, mengajari hewan agar dia berpuasa apa yang dimakan sahur, nanti buka malamnya siang dimakan kalau dia tahu itu dibuka boleh lah. Jelas. Kan tergantung kebiasaan. Kalau apa namanya
Kutibatil mar'i imra'atun fi hiratin habisat hatta matat fadakhalat fiha an-nar. Ada seorang perempuan itu diatur oleh Allah masuk neraka gara-gara dia itu memburu kucing nggak dikasih makan. Jadi yang dapat taklif ini kita manusia. Jadi hewan dan sebagainya tidak ada taklif untuk puasa. Jadi jangan sampai sama apa? Makanya kalau kita tidak siap untuk merawat hewan yang kita pelihara, lebih baik kita tidak melihara. Bahwa kita tidak punya waktu untuk ngasih makan, ngasih dan sebagainya, sampai hewan yang kita pelihara mati dan sebagainya. Itu juga apa? Ada baliknya kepada kita karena kita bisa dianggap menyiksa hewan. Jadi apa? Jangan diikutkan puasa. Jangan diikutkan puasa. Ada kabar dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya soleh dan muttafaq alaih. Tapi jangan berita banyak diajari dari adilnya Allah Subhanahu wa taala hewan pun dapat keadilan. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika ada domba di dunia saling adu banteng, maka di akhirat juga nanti akan ada adu banteng, tapi akan jelas, akan tidak ada selesai, tidak akan dibawa ke neraka. Ya dari hadis ini maksudnya gini, betul kita tidak boleh menyiksa binatang dan lain sebagainya. Tapi di sini tidak ada pesan tersirat. Binatang loh, ya kalau kita siksa binatang, ya, itu dampaknya besar. Bagaimana dengan orang yang bahkan orang Muslim, orang yang dalam hatinya adalah tidak Muhammad Rasulullah SAW. Ini yang terbesarnya seperti ini. Hewan saja, oleh yang sampai siksa, tidak sampai ke sini atau sampai siksa dan sebagainya. Ini dapat dosa. Bagaimana kalau kita ini lanyala ke Muslim, lanyala ke tetangga? Ini yang harus kita lebih mulia mana antara kucing dengan manusia? Ya manusia. Jadi umpama saya dulu dapat cerita dari teman dia datang masuk kelas, dia nabrak kucing, bisa, iya, kok nggak tabrak kucing ya, kok nabrak orang? Mungkin dalam waktu pikir dia ada kucing dadakan, kalau saya banting sedikit akan kena orang, saya ini kucing. Kenapa? Manusia itu lebih mulia. Jadi dari sini kita ambil pelajaran. Walaupun hadisnya tentang ya, tapi hakikatnya di sana ada pesan yang harus kita ambil, bahwasanya hewan saja yang kita sakiti kita dapat dosa. Bagaimana kalau tetangga kita yang kita sakiti?
dia sulit apa? Kalau dia lebih nggak membuat dia sulit puasanya, maksudnya dia biasa-biasa saja, maka lebih afdal dia berpuasa. Lebih afdal dia berpuasa. Tapi ada waktu, ada batasan. Ada rusuh-rusuh, nah, seperti rusuh safar. Dia itu tidak meyakini, maksudnya tidak meyakini. Oh enggak ada sholat 2 rakaat di musuh itu. Enggak, saya enggak percaya, saya tetap sholat 24 rakaat. Bagi orang ini, dia lebih afdal kosong. Kenapa? Karena ini syariat untuk memberikan tahu kepada dia kalau memang ada syariat sholat itu di kosong. Jadi umpamanya dia milihnya karena tidak percaya. Kenapa sampai puasa? Iya, saya pilih puasa saja karena yang musuh saya kurang yakin. Nggak ada itu. Maksudnya tetap nggak boleh orang puasa, orang musafir tetap tidak boleh puasa. Menurut keyakinan dia, menurut teman-teman dia. Maka sekarang dia lebih afdal puasa. Iftar. Untuk apa? Untuk menghilangkan. Karena orang seperti ini takutnya menghilangkan syariat. Yang mana syariat itu ada, boleh. Jadi tidak boleh orang yang takfir, maksudnya kelewat batas. Sama dengan orang yang itu dalam perjalanan dia itu kita diajarkan boleh untuk kosong sholat atau jemaah sholat di tempatnya, boleh mengumpulkan sholat zuhur dan asar zuhur. Terus dia, saya nggak mantap keterangan ini, saya nggak mantap. Bagi orang ini maka lebih afdal dia juga. Jadi ada agar kita kasih untuk pelajaran kalau ini ada dalam syariat. Hal ini disyariatkan, boleh. Lagi menit. Ada yang tanya lagi? Puasa Ramadan ini pahalanya dari sini. Apakah kita dapat pahala sunnah di ketika puasa? Ini hal wajib itu di atasnya hal sunnah. Ini yang harus kita tekankan. Sering kita dengar ada sebagian orang itu mementingkan tarawihnya daripada sholat isya-nya. Ya. Ada sebagian orang itu mementingkan tarawihnya daripada sholat isya-nya berjamaah. Jadi sholat isya jemaahnya pahalanya pahala sholat tarawih. Sholat tarawih sunnah, jemaahnya pahala sunnah. Jadi jangan sampai kita keliru. Ini Ramadan, kayaknya tarawihnya mengatakan dia berjemaah untuk sholat fardu. Jadi di rumahnya bisa sholat sendirian. Ketika sudah tarawih, lari ke masjid. Nah ini kurang pas. Ini banyak bukan keliru. Maksudnya seakan-akan tarawihnya yang mengatakan fardu. Ini yang harus kita tekankan. Jangan sampai fardu itu sunnah itu mengatakan fardu. Dari sini jadi pahala fardu itu melampaui pahala sunnah. Jadi kalau fardu sudah melebihi sunnah tadi. Jadi fardunya sampai itu sudah. Makanya tadi dikatakan kalau dia fardu hanya cukup satu fardu, nggak bisa hidup. Tetapi ketika puasa sunnah, maka kita boleh puasa niat puasa berlipat-lipat ketika bertepatan dengan waktu-waktu yang sunnah. Seperti yang saya contohkan tadi, hari Senin bertepatan dengan Ayyamul Bid atau bertepatan
itu sudah bisa dia terima, maka pahalanya berlipat. Tapi kalau fardu nggak bisa digabung dengan yang pahala. Masih mengharap pahala sedikit, sudah lebih besar yang fardu ini. Sudah yang fardu ini sudah lebih besar daripada sunnah. Jadi ini yang harus kita tekankan. Ada hadis Rasulullah SAW, man shalla isya fi jama'ah faka'anna maqaman nisfal lail, man shalla subha fi jama'ah faka'anna maqaman lail. Dawuh Rasulullah SAW, orang yang salat isya berjamaah itu ibaratkan dia itu ibadah setengah malam, ditambah subuh berjamaah, maka dia ibaratkan sudah beribadah semalaman subuh, semalaman subuh. Maka katanya, aqallu syai', paling sedikit orang akan mendapatkan Lailatul Qadar ketika menjaga dua hari. Ketika sampai dari bulan Ramadan menjaga isya berjamaah, subuh berjamaah, maka kata orang pasti sampai dapat malam Lailatul Qadar. Pasti. Kenapa? Hadis Rasulullah mengatakan, man shalla isya fi jama'ah faka'anna maqaman nisfal lail, wa man shalla subuh fi jama'ah faka'anna maqaman lail. Maka diambil dari sini, dari hadis ini, ya, orang yang isya berjamaah, subuh berjamaah, maka dia ibaratkan ibadah semalam. Malam Lailatul Qadar, orang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Orang yang beribadah, yang didapat sesuai dengan kadar ibadah, kan gitu. Jadi orang malam Lailatul Qadar ini apa? Budi saya sehari ini Lailatul Qadar dia bukan seperti itu. Yang diisi dengan ibadah. Sampai baca satu juz, baca Quran satu juz, ketepatan malam Lailatul Qadar, maka pahala satu juz ini khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu juz tadi. Maka tentunya orang yang dapat Lailatul Qadar itu beda-beda, tergantung ibadahnya. Makanya yang paling gampang itikaf, kan gitu. Kenapa? Orang itikaf ini diamnya adalah ibadah. Masuk masjid, nawaitu itikaf, maka dia diam, gak usah baca Quran, gak usah baca sholawat, gak usah zikir. Diamnya adalah ditulis ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka selama dia berada di dalam masjid, ketepatan malam Lailatul Qadar, maka dia ibadah dicatat terus. Tapi beda antara orang yang masuk masjid tidur, orang yang masuk masjid diam, dengan orang yang masuk masjid baca Quran. Tentunya oleh Allah akan diberikan berbeda. Yang pahalanya itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000. Dari ini maka katanya orang yang menjaga isya berjamaah, subuh berjamaah, dia paling sedikit akan dapat Lailatul Qadar. Ya, ini paling gampang ini. Masalah waktu memang kita nggak bisa, ya. Hanya tanda-tanda yang nggak ada kepatenan, kejelasan Lailatul Qadar tanggal sekian. Semuanya adalah prediksi. Ya. Bahkan dia mengatakan kullu lailatin lailatul Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar. Ini ulama yang sudah apa? Yang ada hanya tanda-tanda, nggak ada kepastian. Oleh kenapa? Hikmahnya disamarkan agar kita setiap malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gongkan isya berjamaah, subuh berjamaah selama bulan Ramadan, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena itu cara Allah ingin mengangkat derajat umat Rasulullah SAW. Karena memang aduan dari Rasulullah SAW, ya Allah, umat saya ini umurnya 60 tahun, berapa tahun, 60, mabaya siti besar di antara 60 dan 70 tahun. Pendahulu umurnya ratusan tahun. Di mana pahala ibadahnya mengejar? Ibadahnya sujudnya lama. Oleh karena itu kita ingin diberi waktu istimewa.